Dia pun menjawab, "Aku adalah amal baikmu. Jangan sedih saudaraku dan jangan takut. Sebentar lagi malaikat mungkar dan nakir akan datang kepadamu, maka jangan kamu takut." Lalu amal itu mengajarinya bagaimana berhujjah, dan tak kalah main itu dalam keadaan demikian, tiba-tiba dia dibentak oleh malaikat mungkar dan nakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syafar rahimakumullah, kami doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, Allah mudahkan segala urusan, serta Allah lancarkan rezeki sahabat. Amin ya rabbal alamin. Setiap manusia yang telah melewati kematian, maka akan disambut babak berikutnya, yaitu alam kubur atau alam barzakh. Rasulullah SAW menegaskan, dahsyatnya siksa kubur itu bahkan akan didengar binatang yang berada dekat kuburan tersebut. Fakta tentang hanya hewan yang akan mendengar siksaan ini juga ditegaskan para ulama, antara lain Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah bin Ahwal Al-Mauta wa Umur Al-Akhirat, dan Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh. Di sana mereka akan dibalas sesuai amal ibadah mereka selama hidup di dunia. Bagi orang yang enggan beriman dan suka berbuat zalim, maka akan ditimpakan siksa kubur yang sangat pedih kepada mereka. Dan perlu kita catat sahabat beriman, fase alam kubur sebagai tempat persinggahan sementara sebelum kita mencapai kehidupan kekal abadi di akhirat kelak, apakah di surga atau di neraka, wallahu a'lam. Umar Sulaiman Al-Asigar dalam buku Ensiklopedia Kiamat menjelaskan, ketika jasad manusia yang telah wafat sudah diletakkan dalam liang lahat, dalam arti sudah selesai dikuburkan, serta semua orang yang mengantarkan sudah pergi, maka selang beberapa menit kemudian akan datang dua malaikat penjaga kubur, yaitu malaikat munkar dan nakir, seraya menanyakan beberapa pertanyaan. Sebagaimana dalam hadis dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, seorang hamba jika telah dimasukkan ke dalam kubur dan ditinggalkan oleh handai taulannya, ia dapat mendengar suara sendal mereka. Jika mereka telah pergi, lalu dua malaikat mendatanginya, mendudukkannya dan bertanya, "Apa komentarmu tentang lelaki bernama Muhammad?" Jika ia mukmin, maka ia berkata, "Aku bersaksi bahwa ia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya." Namun jika ia kafir atau munafik, ia menjawab, "Aku tidak tahu. Aku hanya mengatakan apa yang orang-orang katakan tentang dia." Lalu ada seruan, "Kamu tidak tahu dan tidak mengikutinya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan An-Nasai. Allah Subhanahu Ta'ala telah menunjukkan isyarat adanya siksa kubur ini. Di antaranya adalah dalam surat At-Taubah ayat 101 yang artinya, mereka akan kami siksa dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda bahwa siksa kubur itu nyata dan akan terjadi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dua orang wanita tua Yahudi Madinah masuk ke kamarku dan berkata, "Sesungguhnya penghuni kubur itu diazab di dalam kubur. Aku tidak mempercayai ucapan mereka dan belum siap membenarkan mereka." Sesaat kemudian mereka keluar dan Nabi SAW masuk. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, dua wanita tua Yahudi Madinah masuk ke kamarku dan mengatakan bahwa penghuni kubur diazab dalam kubur." Beliau bersabda, "Mereka benar. Penghuni kubur disiksa dengan azab yang dapat didengar oleh hewan ternak." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, bahkan Rasulullah SAW mendengar suara orang yang disiksa dalam kuburnya. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, ia berkata bahwa Nabi SAW keluar pada malam hari setelah matahari tenggelam. Tiba-tiba beliau mendengar suara dan bersabda, seorang Yahudi sedang disiksa dalam kuburnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan An-Nasai. Umar Sulaiman Al-Asigar memaparkan, setelah manusia ditanya beberapa pertanyaan oleh malaikat mungkar dan nakir, bagi mereka yang menjawab dengan benar dan baik,
maka akan selamat dari azab kubur dan akan menerima nikmat kubur. Namun sebaliknya, bagi orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat, maka akan ada balasan bagi mereka, seperti dalam hadis dari Al-Barra bin Azib berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang kafir atau orang jahat setelah memberi jawaban yang salah, terdengar seruan dari langit, ia telah berdusta. Siapkanlah tempat tidur dari api neraka dan bukalah pintu menuju neraka. Lalu tiba-tiba panas dan racun neraka mendatanginya dan kuburan menjepitnya hingga tulang-tulangnya remuk. Lalu muncullah seorang lelaki yang buruk rupanya, busuk baunya, lalu berkata, bergembiralah dengan sesuatu yang menyengsarakanmu. Inilah hari yang telah dijanjikan bagimu. Orang kafir berkata, siapa kau? Wajahmu membawa kejahatan. Yang ditanya menjawab, aku adalah amal burukmu. Demi Allah yang aku tahu, engkau lambat dalam menaati Allah dan cepat dalam berbuat maksiat. Semoga Allah membalasmu dengan kejahatan. Kemudian Allah menjadikannya buta, tuli dan bisu. Di tangan malaikat ada potongan besi yang jika dipakai untuk memukul gunung, gunung itu akan hancur jadi debu. Malaikat pun memukul si kafir tadi dengan alat itu sampai menjadi debu. Kemudian bentuknya dikembalikan lagi seperti semula. Lalu ia dipukul lagi sampai ia berteriak merintih kesakitan yang terdengar oleh segala sesuatu kecuali manusia dan jin. Kemudian dibukakan pintu neraka dan disiapkan untuknya tempat tidur dari neraka. Ia berteriak, ya Tuhanku, jangan kau datangkan hari kiamat. Sementara dalam riwayat lain dari Abu Hurairah dikatakan, adapun kepada orang munafik, kedua malaikat itu berkata, kami tahu kau akan mengatakan hal itu. Lalu dikatakan kepada tanah, himpitlah dia. Dan tanah pun segera menghimpitnya sampai tulang belulangnya remuk. Ia senantiasa disiksa sampai dibangkitkan oleh Allah dari tempat tidurnya. Hadis riwayat Tirmizi. Setiap malaikat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tugas masing-masing. Demikian halnya malaikat Munkar dan Nakir. Nantinya akan mengajukan berbagai pertanyaan sebelum roh manusia memasuki alam akhirat. Siapapun tidak akan luput dari pertanyaan dua malaikat ini. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mayat atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru. Salah satunya Munkar dan yang lain adalah Nakir. Keduanya berkata, apa pendapatmu tentang orang ini? Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia. Hadis riwayat Tirmizi. Mengutip buku At-Tazkirah jilid 1 tentang bekal menghadapi kehidupan abadi oleh Imam Al-Syamsuddin Al-Qurtubi, dijelaskan bahwa sebelum bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir, roh seseorang akan diminta untuk mencatat amal perbuatannya. Setelah itu barulah datang malaikat Munkar dan Nakir yang akan mengajukan pertanyaan. Dalam kitab Kasif Ulum Al-Akhirah yang ditulis Abu Hamid menyebutkan, telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa dia bertanya, ya Rasulullah, apa yang pertama-tama dialami mayit apabila telah masuk kubur? Beliau menjawab, hai Ibnu Mas'ud, belum ada seseorang pun yang bertanya kepadaku mengenai ini selain kamu. Yang pertama-tama yang memanggil mayit itu adalah malaikat bernama Ruman. Dan malaikat Ruman ini memeriksa ke segala penjuru kubur, dan ia berkata, hai hamba Allah, tulislah amalmu. Lalu mayit itu menjawab, saya tidak punya tinta ataupun kertas. Tidak mungkin, kata malaikat Ruman, kain kafanmu itulah kertasmu, dan tintamu adalah air ludahmu, dan penamu adalah jari-jarimu. Lalu malaikat itu memotong kain kafannya. Kemudian si mayit itu mulai menulisnya, meskipun di dunia dia tidak bisa menulis. Diriwayatkan dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang malaikat masuk mendatangi mayat di kuburnya sebelum kedatangan malaikat Munkar dan Nakir, dan malaikat itu bernama Ruman, berwajah cerah secerah matahari. Malaikat Ruman mendatangi mayat dan berkata, tulislah semua amalmu yang baik dan yang jelek.
Mayat pun berkata kepada malaikat Ruman, "Dengan apa aku harus menulis? Di mana pena dan tintaku?" Lalu malaikat Ruman menjawab, "Air liurmu jadi tinta dan jari-jarimu jadi pena." Mayat berkata, "Di atas apakah aku harus menulisnya?" "Aku tidak ada kertas." Malaikat Ruman menyobekkan kain kafan dan memberikannya kepada mayat lalu berkata, "Ini kertasmu dan tulislah." Maka menulislah si mayat tersebut amal kebaikannya di dunia. Kemudian sampailah kepada amal buruknya, maka dia berhenti enggan menulisnya, malu kepada malaikat Ruman. Maka ia pun berhenti seketika dan enggan menulisnya karena malu kepada malaikat Ruman. Malaikat Ruman kemudian berkata kepadanya, "Hai orang yang berdosa, mengapa kamu tidak malu kepada Allah yang menciptakanmu ketika kamu melakukan amal jelek sewaktu di dunia, dan sekarang kamu malu kepadaku?" Lalu malaikat Ruman mengangkat tiang besar dan memukulkannya kepada si mayat. Mayat berkata, "Aku akan menulis semua amal baik dan amal burukku dalam lembaran ini." Sesudah itu, malaikat Ruman memerintahkan agar melipatnya dan mengalungkannya di lehernya hingga hari kiamat, sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 13 yang artinya, "Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab yang dalam keadaan terbuka." Ketika manusia telah selesai menuliskan amal perbuatannya semasa hidup di dunia, lalu tibalah malaikat penguji masuk ke dalam kubur. Mereka adalah malaikat Mungkar dan Nakir yang dapat membelah bumi dengan taringnya. Rambutnya terurai panjang menyapu tanah. Di tangan masing-masing ada palu dari besi. Andaikan semua jin dan manusia bergabung untuk mengangkat palu itu, mereka tak akan mampu mengangkatnya. Dan andaikan dihantamkan pada gunung yang terbesar, maka akan hancur leburlah ia. Lalu malaikat Mungkar dan Nakir menyuruh mayat itu duduk dan memulai pertanyaannya dengan tegas dan keras. Lalu malaikat Mungkar dan Nakir berkata, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu dan apa kiblatmu?" Barang siapa mendapat pertolongan Allah, maka dia bisa balik bertanya, "Siapa yang menugaskan kalian berdua datang kemari? Siapa yang mengutus kalian kepadaku?" Dan pertanyaan ini hanya bisa dikatakan oleh para ulama pilihan. Maka salah satu dari malaikat itu berkata kepada temannya, "Dia benar. Dia dilindungi dari keburukan kita." Kedua malaikat itu membangun kubur mayit, dijadikan seperti kubah yang besar, dan mereka bukakan untuknya sebuah pintu menuju surga di sebelah kanannya. Lalu mereka hamparkan pula untuknya permadani dari sutra surga, ditaburi wewangian surga. Kemudian melalui pintu itu berhembuslah angin lembut dari surga, dan sesudah itu datanglah kepadanya awalnya sendiri dalam rupa manusia yang paling ia sukai. Amal itu menghiburnya, mengajaknya bicara dan menerangi kuburnya. Mayit itu selalu gembira dan bahagia sepanjang umur dunia, sampai datangnya hari kiamat kelak. Bahkan ia bertanya-tanya, kapankah datangnya kiamat? Karena tidak ada yang lebih ia sukai selain datangnya hari kiamat itu. Dan di bawah para ulama adalah kedudukan orang mukmin yang beramal kebaikan semasa hidupnya. Hanya saja dia tidak punya ilmu apapun dan tidak tahu seluk-beluk alam malaikat. Awalnya datang menemuinya setelah perginya malaikat Ruman dalam rupa yang paling indah, baunya wangi dengan memakai pakaian yang indah. Amal itu berkata kepadanya, "Tidakkah kamu mengenalku?" Mayit itu balik bertanya, "Siapakah kamu?" Dia pun menjawab, "Aku adalah amal baikmu. Jangan sedih saudaraku dan jangan takut. Sebentar lagi malaikat Mungkar dan Nakir akan datang kepadamu, maka jangan kamu takut." Lalu amal itu mengajarinya bagaimana berhujjah, dan tak kalah mayit itu dalam keadaan demikian, tiba-tiba dia dibentak oleh malaikat Mungkar dan Nakir dan disuruhnya duduk seraya menyampaikan pertanyaan yang sama, yaitu siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, dan apa kiblatmu. Maka mayit orang beriman itu menjawab, Allah subhanahu ta'ala adalah Tuhanku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku, Al-Quran adalah pedomanku,
Ka'bah adalah kiblatku dan Islam adalah agamaku tanpa kesulitan sedikit pun. Maka kedua malaikat itu berkata, kamu benar. Lalu keduanya memperlakukan mayit itu seperti kepada orang yang pertama tadi. Hanya saja kali ini kedua malaikat itu memperlihatkan tempat yang sedianya untuk orang itu di neraka, sehingga dia bisa melihat ular-ularnya, rantai-rantainya, belenggu-belenggunya, dan air panasnya, dan semua kesusahan yang ada di sana, seperti nanah bercampur darah dan pohon zakum. Sahabat beriman, pohon zakum adalah sebuah pohon di neraka yang buahnya menjadi makanan bagi penghuni neraka. Jika pohon itu diletakkan di dunia, maka bisa menghancurkan bumi beserta isinya. Oleh karena itu, dia pun terkejut. Namun kedua malaikat itu segera berkata, tidak usah khawatir, tempatmu ini telah diganti oleh Allah Subhanahu Ta'ala untukmu dengan tempat yang lain, yaitu di surga. Dan tentu saja mayit itu sangat bergembira mendengar perkataan malaikat. Kemudian kedua malaikat menutup pintu neraka darinya. Dan selanjutnya dia tidak tahu lagi berapa bulan, tahun, bahkan abad yang sudah dilewatinya dalam alam kubur. Ada manusia yang akan terbata-bata menjawab pertanyaan malaikat, yaitu orang yang akidahnya menyimpang dari kebenaran. Maka dia tidak mampu mengucapkan Allah Subhanahu Ta'ala adalah Tuhanku. Tapi yang dia ucapkan itu sangat rancu. Lalu malaikat Mungkar Nakir memukulnya dengan satu pukulan yang membuat kuburannya meluapkan api, kemudian padam untuk beberapa hari, lalu menyala lagi. Demikian terulang lagi hingga hari kiamat tiba. Dan di antara manusia ada lagi yang kesulitan dan berat sekali mengucapkan Islam agamaku, karena ada keraguan yang selama ini terpendam dalam hatinya, atau dia termakan godaan menjelang matinya. Maka kedua malaikat itu memukulnya dengan satu pukulan yang membuat kuburnya itu meluapkan api seperti yang pertama tadi. Dan diantaranya lagi ada kesulitan yang mengucapkan Al-Quran adalah pedomanku, karena dulu dia membacanya tetapi tidak mengambil pelajaran darinya dan tidak melaksanakan perintahnya serta tidak meninggalkan larangannya. Seumur hidupnya dia tidak pernah terkesan sedikit pun oleh Al-Quran untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu, dia mendapat perlakuan seperti dua orang tadi. Dan ada lagi yang kesulitan mengucapkan Muhammad adalah nabiku, karena dia telah melupakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada lagi yang kesulitan mengucapkan Ka'bah adalah kiblatku, karena mereka kurang berhati-hati dalam sholatnya, atau rusak wuduknya, atau suka menoleh kanan kiri dalam sholatnya, atau melakukan ruku dan sujud tidak dengan semestinya. Bagi orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu Ta'ala, maka kedua malaikat itu berkata, siapakah Tuhanmu? Maka dia jawab, tidak tahu. Lalu kedua malaikat berkata, kamu tidak tahu dan tidak kenal. Kemudian malaikat memukulnya dengan keras hingga tubuhnya hancur sehancur-hancurnya dan tubuhnya kembali utuh lagi. Lalu malaikat memukulnya lagi sebanyak 7 kali dan terulang lagi hingga hari kiamat tiba. Sahabat beriman, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Masing-masing orang akan mendapat perlakuan yang berbeda di alam kubur, dan semuanya itu dikembalikan kepada amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu Ta'ala, semoga Allah menguatkan keimanan kita, agar kita dimudahkan masuk dalam golongan orang yang mampu menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kekhilafan datang dari saya pribadi dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu Ta'ala. Sampai bertemu di bahasan video-video menarik lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.